Shalom Bapak Ibu Jemaat, kembali lagi dalam ibadah online GBWTC Kota Wisata. Hari ini kita sama-sama siap untuk memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab hari ini kita telah diberi kuasa untuk mengalahkan maut, menang atas setan, dan berkuasa untuk segala hal. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari sama-sama yang telah diberi kuasa, kita naikkan pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Bapak Ibu, kita bertepuk tangan memuji kebesaran Tuhan kita. Angkat tanganmu, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Serukan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Engkau Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat terkasih. Mari kita siapkan hati kita. Inilah hati kami Tuhan. Segenap hidup kami memuji meninggikan nama-Mu Yesus.
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini, naikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Saya ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
sembah nama Yesus, sembah Sang Raja, sebab hanya Engkau yang berkuasa. Oh, berikan sorak kemuliaan bagi Yesus Raja. Korabashiki ropopopo yeshikiri hiralabashiki oro karalae. Oh, Jesus, Jesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa hati kami bersuka karena Engkau sebagai Tuhan dan keselamatan kami. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, dan Allah yang kami imani adalah Allah yang ajaib dan dahsyat. Engkau yang telah membuat bangsa dan memenuhi negeri kami dari barat ke timur, utara ke selatan, dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan mujizat-Mu, dengan hadirat-Mu, menggantikan COVID-19 dan pandemi ini yang saat ini ada di negeri kami. Dan mujizat-Mu telah melawat setiap pasien-pasien COVID-19 yang menjalani Tuhan, isolasi mandiri maupun di rumah-rumah sakit. Mereka dilawat Tuhan. Bukan saja itu, tapi Tuhan juga membuka mata hati, pengertian, pemahaman mereka akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada negeri kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Dan mereka Tuhan ada dalam pengaturan-Mu, sehingga di dalam setiap kebijakan, keputusan yang akan mereka buat adalah kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang penuh dengan rancangan Tuhan. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai RW RT Tuhan. Semuanya adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan sehati. Kami percaya berkat Tuhan tercurah, memenuhi negeri kami dengan keamanan. Segala rancangan jahat, buruk, teror, bahkan pengedaran narkoba atas bangsa kami dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa negeri kami dipenuhi dengan kemurahan kebaikan-Mu. Ketika bangsa ini Tuhan ada dalam pandemi, ekonomi kami Tuhan pulihkan, baik sektor industri, sektor korporasi, baik sektor perkebunan, pertanian, bahkan jasa Tuhan. Semuanya Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa,
Penuhi negeri kami dengan pencurahan roh 7 gandamu. Terjadi Tuhan Pentakosta ketiga melalui Indonesia. Dari negeri kami melanda ke seluruh bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu atas negeri kami. Setiap gereja umat-Mu di negeri ini satu hati dan terbuka bagi perluasan Injil-Mu di bangsa kami. Kami serahkan Tuhan seluruh rakyat Indonesia dalam tangan Tuhan. Menjadi orang-orang yang patuh menjalankan protokol kesehatan. Dan orang-orang yang penuh dengan rasa hormat kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dan yang sudah kita persiapkan. Kita akan menyampaikan deklarasi persembahan kita bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, mari kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian terbaik buat Allah Bapa. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Angkat kedua tanganmu, katakan I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your
bangkit Tuhan kita. Sebab hanya Engkau Yesus yang layak terima segala pujian sembah syukur kami. Hormat syukur, pengagungan hanya bagi nama-Mu. Yesus Kristus, Raja yang berkuasa. Sanggup kalahkan maut dan membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pujian kami, nyanyian syukur dari hati kami Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, menjadi pujian yang dan dupa yang harum di hadapan tahta-Mu Bapa. Thank you Jesus, thank you Father. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom BTC Family. Saya mewakili tim persiapan IBR Onsite ingin mengingatkan kembali bahwa IBR Onsite akan mulai diadakan pada tanggal 7 November 2021 pukul 10 WIB dan hanya satu kali IBR saja. Bagi jemaat yang ingin hadir pada IBR Onsite harus mengisi form pendaftaran kehadiran IBR Onsite melalui Google Form yang kami broadcast melalui WA. Nah, berikut kami sampaikan cara pengisian form pendaftarannya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon dukungan doa agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara jemaat WTC Kota Wisata. Shalom, nama saya Pastor Dios dari Christian Gemeente Hermon Eindhoven. Amin, saya akan berada di tengah-tengah saudara. Saya akan fast seat belt saya dan saya sudah ada. Saudara, saya ada di tengah-tengah saudara. Pagi hari ini kita akan berbicara akan firman Tuhan. Semoga menyegarkan saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur mendengar berita dari sahabat saya Pastor Bram ya, yang waktu lalu sempat mengunjungi kami di sini. Nah, namun kali ini ya tidak bisa karena COVID, namun saya percaya lewat teknologi kita bisa bertemu bersama, bersapa, bersaudara. Puji Tuhan. Saudara ada di Studio 133, ini tempat sebentar lagi, satu jam lagi akan ada di sini Summit Show ya. Setiap hari Jumat kami memberitakan, menyampaikan kesaksian-kesaksian. Karena kesaksian hidup betapa penting dan kesaksian-kesaksian itu jangan hanya kesaksian yang sukses, bagus, tapi yang jelek-jelek pun karena itu adalah milik daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa memakai saudara dalam segala kondisi supaya kita bisa memberkati, cerita hidup kita bisa memberkati orang-orang lain. Minggu lalu anak saya khotbah dan dia menceritakan bagaimana ketika dia usia 17 tahun, hamil dan anak seorang pendeta, bagaimana kami harus bersikap, seluruh jemaat, sebagian besar jemaat harus pergi ya keluar dan kami tetap setia dan saya mengatakan kepada para penatua kasusnya dan saya meminta izin untuk pindah ke kota lain menyertai anak saudara saya ya. Namun puji Tuhan, para penatua berkata, "Oh, pastor, kami yang salah, kami kurang berdoa." Haleluya. Puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan sebagai pelayan ya, penuh dengan kekurangan. Namun setiap kekurangan kita ketika kita bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Juga bukan hanya untuk saya, tapi untuk saudara juga. Puji Tuhan dan lewat itu anak saya sekarang melayani Tuhan bersama dengan adiknya yang jadi gembala saat ini, tempat ini semenjak 3 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Nah, Hermon
atau kita kenal dengan Mazmur 133, kami sangat terinspirasi oleh nama ini, bahwa di mana ada kesatuan, di sana Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya. Haleluya. Siapa di sini yang mau diberkati Tuhan? Amin. Kita semua ingin jadi berkat. Namun yang paling penting adalah kita menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan surat ya tidak boleh ada di dalam amplop tapi terbuka. Haleluya. Dan ini yang akan saya bahas malam ini. Saya akan memberikan sebuah tema ya yang kita akan sama-sama renungkan. Temanya adalah dipenuhi dengan Roh Allah ya, atau penuh dengan Roh Allah. Apakah saudara penuh dengan Roh Allah? Ini pertanyaan yang saya sampaikan kepada saudara. Apakah saudara bisa menjawabnya? Apakah saudara dipenuhi Roh Allah? Atau apakah saudara penuh oleh Roh Allah? Untuk menjawab ini, saudara tidak bisa menjawab, saya juga tidak. Tetapi yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah istri saya, yang sudah hidup bersama dengan saya 31 tahun lamanya. Ia yang sehari-hari bersama dengan saya. Saya tidak bisa berkata bahwa saya penuh dengan Roh Allah. Harus orang lain yang bisa berkata demikian. Nah, dalam 6 minggu terakhir ini kami membahas satu tema, yaitu tentang pelayanan, melayani. Setiap orang kalau alasan pelayanan, wow, senang sekali disebut melayani. Namun bagaimana Tuhan melihat pelayanan, itu yang lebih penting, bukan saudara yang melihat. Jadi bukan saya yang berkata saya penuh oleh roh Allah, penuh dengan Roh Allah. Namun yang penting adalah ya bagaimana Tuhan melihat saya, apakah betul saya penuh dengan Roh-Nya? Apakah orang lain di luar saya melihat saya penuh dengan Roh Allah? Ini adalah yang terpenting. Nah, dalam minggu-minggu ini kami membahas tentang pelayanan, karena di Matius 7 ayat 21 ya, Yesus berkata ya, bukan mereka yang berseru Tuhan Tuhan, bukan mereka yang berkata aku melayani ya, melakukan mujizat ini mujizat itu, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi ternyata memang betul, yang menilai pelayanan itu harus orang di luar daripada kita. Dan tentunya hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik saudara, tema ini saya ambil dari sebuah ungkapan daripada saya bahasa Indonesia bisa lupa. Farao itu Fir'aun, dari Fir'aun. Ya, Fir'aun mengatakan di dalam Kejadian 41 ayat 38, ya kita sama-sama membaca firman Tuhan, Kejadian 41 ayatnya yang ke-38. Ya. Kita tunggu sebentar ayatnya yang ke-38. Lalu berkatalah Fir'aun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Wow, ini suatu pernyataan dari Fir'aun kepada Yusuf, mengenai Yusuf kepada para pegawainya. Mungkinkah kita menemukan seseorang seperti ini ya, yang penuh dengan Roh Allah? Jadi kita bisa lihat di sini ternyata pengakuan penuh Roh Allah itu harus datang dari orang lain. Nah, saudara yang terkasih, baiklah kita menyimak ceritanya sebentar. Ya, kalau kita melihat di Kejadian 41, ya, Firaun berkata, aku telah bermimpi, ya, ayatnya 15, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Wow.
Yusuf menyahut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Ini jawaban Yusuf yang begitu rendah hati, bukan aku, tapi ia mengembalikan bahwa Tuhan yang akan memberi tahukan, dan Tuhan mempunyai hati ya belas kasihan kepadamu. Wow, ini sangat luar biasa. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah jawaban setelah Fir'aun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yusuf berkata, ketahuilah, ayat 29 ya, ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu, sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Maka di sini di sini Yusuf setelah menceritakan ya kasus yang akan terjadi ya terhadap Mesir, dan ia juga memberitahukan ya, jawaban tindakan-tindakan apa yang harus ia lakukan. Maka ayat 33, oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Saudara yang terkasih, wow, luar biasa, karena Yusuf bukan hanya menceritakan keadaan yang akan terjadi, bahkan ia juga memberikan jalan keluar, ya, jawaban apa yang harus ya dilakukan oleh Firaun. Dan ini sangat luar biasa sekali, saudara. Ya, biasanya kita hanya menyatakan masalah, tetapi tidak menceritakan bagaimana jalan penyelesaiannya. Dan saya percaya bahwa Yusuf belajar ya banyak daripada para pegawai-pegawai ketika ia di dalam tahanan, belajar mengenai keuangan, bagaimana mengatur strategi-strategi. Dia banyak bergaul dengan para tawanan-tawanan daripada Firaun yang sempat melakukan kesalahan. Di sana dia banyak belajar. Jadi di sini kita lihat bahwa Yusuf hidupnya betul-betul fokus kepada mimpi yang ia dapatkan, dan ia mempersiapkan diri. Dia tidak hanya tahu oh itu mimpi dan begitu aja terjadi, tetapi dia begitu excellent dalam melakukan segala sesuatu. Dia begitu perhitungan, dia pasti bekerja lebih daripada yang lain, sehingga dia bisa mendapat suatu promosi dari suatu tempat kepada tempat lain dan selanjutnya. Saya percaya di sini bukan hanya anugerah Tuhan, tetapi skill dia juga disatukan bersama dengan anugerah Tuhan, sehingga ia mendapatkan suatu promosi. Saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, kita harus menjadi ekor dulu. Jangan klaim menjadi kepala, tapi tidak pernah setia dalam hal-hal yang kecil. Di sini kita boleh melihat Yusuf, ya, dia dibentuk, dia dipindahkan dari rumah kesayangan papanya. Dia menjadi budak, namun di sana ada rencana Tuhan. Seandainya dia hanya menjadi anak yang dikasihi oleh ayahnya yang dimanja, dia tidak akan menjadi seseorang. Dan Papa kita di surga begitu memperhatikan saudara dan saya.
Dia tahu rencananya ya dan amin untuk saudara dan saya. Dan saya percaya dan ini akan terjadi. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana kita sebagai jemaat? Bagaimana sebagai keluarga? Apakah saudara sedang mempersiapkan masa sukar yang akan datang? Saudara yang terkasih, memang ada jaminan Tuhan bahwa kita tidak bisa disentuh oleh krisis. Tapi apa yang saudara tabur, bulan ini, dimulai bulan Oktober, di awal Oktober kami berdoa dan mulai menanam ya bibit untuk yang kita akan tuai di akhir Desember. Ya, karena apa? Tidak mungkin kita tidak menabur akan menuai. Ya, kami percaya akan hukum Tuhan yang demikian luar biasa. Nah, saudara yang terkasih, kasus daripada Yusuf ini dialami oleh anak saya. Ya, ia adalah gembala saat ini di Gereja Kristen Gemeente Hermon. Usianya saat ini sudah 24 tahun. Dan ketika dia berusia 21 tahun, saya mengangkat dia menjadi gembala di sini sehingga papanya boleh rileks ya, bekerja untuk membantu pekerjaan-pekerjaan charity di mana-mana. Saudara yang terkasih, saya mau sedikit cerita kesaksian mengenai anak saya. Karena dia gembala dan dia juga bekerja di rumah sakit, maka waktunya itu begitu mepet. Dan kadang-kadang ia harus bekerja di gereja, ya, dia tidak harus hadir di sana walaupun dia bekerja, namun dia selalu standby. Dan dari laporannya banyak dari kawan teman-temannya sudah 4 orang yang sudah burn out karena segitu beratnya pekerjaannya mereka. Terus saya berpikir berarti pekerjaan mereka harus dikerjakan oleh anak saya. Nah, jadi saya berpikir, saya bilang pada Ishak, ya, panggilanmu adalah di sini, di gereja, ya. Pekerjaan sekuler itu hanya tambahan, hanya persoalan-persoalan bagaimana kita hidup. Tetapi panggilan utamamu adalah sebagai gembala. Saya papi lihat ini sudah tidak benar, bahwa kamu sudah terlalu banyak waktunya tersita oleh pekerjaan itu. Nah, maklum saudara dia baru membeli rumah, tentu itu atas dasar hipotek dan tidak mungkin dia harus mengundurkan diri. Tapi saya bilang, papi berdoa supaya kamu mendapat pekerjaan yang baru. Ya, pekerjaanmu ini terlalu berat. Lihat sudah ada 5 orang yang sudah burn out. Now, saya tidak mau itu, kita berdoa. Dan akhirnya dia juga berdoa. Dia akhirnya mengambil suatu langkah yang luar biasa. Dia mengundurkan diri dari perusahaan itu. Dia katakan bahwa rekan-rekan saya sudah burn out. Dan sekarang beban saya terlalu berat. Saya harus menanggung 5 orang, 4 orang pertama sudah burn out, sudah ada orang kelima dan saya harus menanggung itu. Dan saya tidak mau. Dia datang ke bosnya dan dia berkata, sesungguhnya apa yang sedang terjadi di rumah sakit ini adalah demikian. Bahwa semua orang sudah mengalami kelelahan, burn out. Nah, saya tidak bisa mengatasinya. Tapi saya mau, ya, kalau Bapak mau, saya kasih tahu persoalannya. Dan juga ini persoalannya sebelum saya berangkat keluar dari sini. Ini adalah penyelesaiannya. Nah, sebelumnya anak saya meminta tingkat yang lebih, level yang lebih tinggi, artinya sebagai manajer di IT di rumah sakit. Namun bosnya berkata bahwa lowongan itu tidak ada, kamu sudah sampai di top. Jadi akhirnya kalau begitu saya kalau tidak ada saya mengundurkan diri, saya akan mencari. Dan dia melakukan melamar ya di beberapa tempat. Namun pada suatu kali setelah 1,5 bulan berjalan, bosnya panggil dia. Mau bicara dengan dia. Saya lihat di dalam surat pengunduran dirimu bahwa kamu tuliskan masalah-masalah ini yang ada, yang sedang terjadi. Namun bukan cuma itu, tetapi penyelesaiannya juga kamu kasih. Terus
Bagaimana? Anak saya salah satu permintaannya adalah dia waktu di weekend tidak mau kerja. Walaupun itu hanya di komputer, dia nggak mau. Dan itu selalu banyak menyita waktunya. Nah, salah satu persyaratannya yang dia minta, dia mau bahwa dia tidak mau bekerja di weekend dan dia mau jadi manajer di situ. Nah, saudara yang terkasih, ketika bosnya baca hal ini, ia berpikir, iya ya, dia menemukan masalah-masalahnya. Dia juga tahu penyelesaiannya. Dan puji Tuhan, ya, bukannya dia dipecat, ya, atau mengundurkan diri, bahkan dia dipanggil dan dia dijadikan ya manajer di situ. Fungsi yang sebenarnya tidak ada, ya, menjadi ada. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, saudara yang terkasih, ini sangat luar biasa. Untuk seorang yang punya beban untuk membayar rumah, membayar kehidupan hari-hari, ya, dan berani mengambil keputusan untuk melepaskan diri, ya, melepaskan dari pekerjaan, mencari pekerjaan yang lain yang belum tentu dia tahu yang dia dapat. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita setia, ya, mencari hati Tuhan, ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan satu sehati dengan Tuhan. Perasaan kita adalah perasaan Tuhan. Kekhawatiran kita pun menjadi jawaban Tuhan. Saudara yang terkasih, akhir-akhir ini begitu banyak sekali suara-suara, pendapat-pendapat. Namun saya mau kasih tip. Tolong buatkan suatu ruangan khusus di dalam hati saudara. Dan ruangan ini saya sebut ruang yang kudus. Hanya saudara yang tahu. Saudara tidak percayakan juga itu kepada istri saudara, anak saudara, tetangga, jemaat. Itu adalah ruangan yang pribadi, yang kudus. Di mana di ruangan itu tidak ada suara lain kecuali suara Tuhan. Kenapa? Kenapa kita perlu punya ruangan khusus, ya, bagi Tuhan? Saya akan bukakan. Saudara, pikiran kita bukanlah pikiran Tuhan. Kita begitu pintar untuk berbicara menasihati orang. Pikiran kita, penilaiannya harus datangnya dari Tuhan dan Tuhan yang menginspirasikan apa yang harus kita buat. Nah, saudara yang terkasih, banyak sekali kehidupan kita tidak punya integritas, ya. Kita punya hidup berbeda di gereja, ya, dengan di luar. Karena itu tidak banyak orang yang bisa berkata sesungguhnya dia seorang yang bijaksana, dia seorang bapa yang baik. Karena apa? Karena hal itu tidak nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat, ya, berdasarkan cara melihat kita. Kita bukan melihat berdasarkan bagaimana Tuhan memandang kita. Dan ini sebegitu salah, saudara. Kenapa saya berikan kesaksian di dalam tempat ini, di show kami setiap hari Jumat, itu menceritakan bagaimana kejatuhannya orang-orang yang bersaksi. Bagaimana mereka, misalnya saya memberikan satu kesaksian, ada seseorang di sini namanya Deborah, dia bersaksi bahwa dia 9 bersaudara, setiap malam dikerjakan oleh papanya bergantian. Dia begitu ketakutan, dia merasa, oh, dia dengar sepatu papanya akan masuk ke kamar itu, maka dia yang menyerahkan diri, ya, dipakai oleh papanya. Nah, papanya adalah siapa, saudara? Seorang pendeta loh, ya. Pendeta. Dan itu tidak diketahui oleh jemaat. Yang tahu hanyalah keluarganya. Ya, bahwa papanya itu tukang minum alkohol, suka nampar, ya, dan semua daripada adik kakaknya itu pernah dipakai oleh papanya. Saudara yang terkasih, ketika dia menceritakan semuanya ini, wow, betapa banyak orang yang sangat diberkati. Ya. Jadi iblis itu mau membungkus kesaksian kita, ya, maunya itu ada di dalam amplop, nggak boleh kelihatan oleh orang lain, nggak boleh dibaca oleh orang lain. Kita menyimpannya dan kita tidak mau berubah.
Ya, karena apa? Kita malu. Dan disinilah iblis mempermainkan saudara dan saya. Kita tidak perlu malu, ya. Kita harus menjadi transparan karena kita surat yang dibaca, ya, di 2 Korintus 3 ayat 3, kita ini surat Kristus. Amin, haleluya. Saudara punya hidup saudara, mau anehnya seperti apa, tetapi ketahuilah, ya, aku mengasihimu, kasihku tidak kurang. Itu kata Tuhan. Ya, jadi semua cerita hidup kita, skenario dari hidup kita, skena-skena yang ada, itu adalah milik Tuhan. Jadi ada yang ceritanya baik, ada yang ceritanya tidak baik, tapi semuanya itu milik daripada Tuhan. Amin. Amin. Dan apabila kita bercerita, berani bersaksi, ya, kita tidak menyimpan sesuatu yang hanya baik-baik saja. Kita berani berkata kekurangan kita, kelemahan kita. Di situ ada kuasa Allah. Amin. Di situ ada kuasa Allah. Dan saya percaya lewat kesaksian-kesaksian kita yang kita berani buka-bukaan. Ya, karena kita ini tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia akan kesaksian kita bisa mengalahkan, ya, iblis. Amin. Nah, inilah saudara yang terkasih. Saya mau beritahukan kepada saudara bahwa jangan malu-malu, ya, untuk bersaksi. Saya percaya bahwa ketika kita hidup kita terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat saudara. Ia akan mengangkat saudara di bos saudara, di tempat pekerjaan. Dia akan promosi saudara, dibawa lagi ke tempat-tempat yang lebih tinggi, bertemu dengan orang-orang penting yang tidak pernah saudara bayangkan. Saudara yang terkasih, saya ini dalam 3 bulan terakhir bertemu orang-orang penting. Nah, bulan Agustus akhir saya bertemu dengan duta besar kerajaan Belgia. Ya, ia adalah duta besar untuk Belgia, Luxembourg, dan juga untuk EU, European Unity Community, EC. Nah, saya bertemu di rumahnya. Ya, barusan bulan lalu saya ke Serbia dan saya bersama Pastor Stefanus juga. Kami bertemu dengan dubes, ya, Serbia. Now, belum berapa lama nanti tanggal 30 yang akan datang, ya, duta besar Indonesia untuk kerajaan Belanda hadir di sini, ya, di tempat ini. Wow, saya berpikir siapa saya, ya? Kok Tuhan, dan saya sedang mencari apa maksud dan rencana Tuhan, ya, untuk hidup saya. Sedang dipertemukan dengan orang-orang penting, ya, seperti ini. Nah, saudara yang terkasih, saya percaya Yusuf pun, ya, Tuhan pertemukan dengan orang penting. Dan dia hanya berbicara dalam 3 menit. Berubah segala sesuatu. Namun persiapannya begitu matang. Karena itu kita belajar untuk setia dalam hal yang tidak. Kita belajar hidup kita setiap hari. Kita harus belajar apakah saya ini munafik atau saya ini murni. Karena ketika ada sedikit kesombongan saudara, itu berarti bukan suara Tuhan yang saudara dengar, tetapi suara saudara, suara iblis. Mari kita rendah hati, ya, untuk membuka anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita belajar setiap hari. Jangan kita lewatkan setiap hidup kita, tapi kita percaya bahwa setiap hari Tuhan mau mengajar saudara dan saya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, demikianlah kesaksian saya, ya, bagaimana kita memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita. Supaya panggilan hidup kita betul-betul bisa terbaca dan menjadi berkat buat orang lain. Ya, saudara tidak perlu malu untuk bersaksi sesuatu yang aib, yang mungkin memalukan. Tidak perlu. Justru saudara harus akui. Ya, saudara nyatakan. Banyak orang yang akan merasa diberkati. Ketika kasus daripada live stream kami Submit itu ditayangkan, itu SOS dari Singapura juga mengikutinya. Dan pada saat itu ada seseorang yang nelpon kami di sini dikatakan,
Pastor, apakah itu ada rekamannya? Karena begini kasusnya, adik saya juga mengalami hal yang sama. Cuma dia belum bisa memaafkan papanya. Wow, luar biasa, amin. Ternyata kesaksian hidup saudara yaitu menjadi berkat buat orang lain. Ternyata apa yang malu, ya yang memalukan itu ternyata bisa menyelamatkan orang. Wow, sangat luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu agar kita berani ya mempersiapkan diri kita menjadi surat Kristus yang hidup. Jadi kita lebih baik berkata, mari saudara-saudara, ya, katakan apa yang kurang dalam hidup saya dan bisa menjadi berkat. Supaya saya memperbaiki, supaya hidup saya bisa berarti buat saudara. Daripada saudara hanya dapat tepuk-tepuk, orang membangga, memuji. Semuanya itu adalah racun, saudara. Saya mau kasih tahu. Semua puji-pujian yang datang kepada kita itu hati-hati, itu adalah racun. Itu adalah perangkap. Iblis tahu bahwa saudara perlu pujian. Karena itu kita tidak akan seperti itu. Kita harus punya insanity, sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Amin. Amin, saudara. Baiklah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Ya, saya ingin sampaikan bahwa apabila kita mau rindu dikatakan penuh oleh Roh Allah, harus orang lain yang mengatakannya. Bukan kita sendiri. Bahkan Tuhan yang lebih tahu bagaimana pernyataan Tuhan akan hidup saudara. Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah pelayanan kita berkenan pada Tuhan? Sehingga kita tidak ditolak oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Demikianlah semoga menjadi berkat buat saudara. Saudara sekalian kota wisata, suatu saat kita akan bertemu, ya, berjumpa, bisa saling memeluk, ya, dan bersaksi mengenai firman yang baru disampaikan. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tutup dengan doa singkat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Pagi yang luar biasa yang membuka cakrawala cara berpikir. Terima kasih Tuhan, biarlah ada ruangan khusus di dalam kami ya Tuhan, yang bisa berkomunikasi dengan Engkau, membangun relasi. Terima kasih Tuhan, hamba mau biar Roh Kudus Tuhan tetap tinggal di padaku. Sehingga segala sesuatu yang kami buat Tuhan terinspirasi oleh iman, oleh ada dasar yang benar. Terima kasih Tuhan. Hamba mau memberkati seluruh jemaat yang hadir saat ini. Mari angkat tangan saudara. Ya, terima berkat daripada Tuhan. Terima berkat dari firman ini. Ini yang hamba taburkan dan akan tumbuh pada suatu saat ketika saudara dengan rela dan membuka hati menerimanya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya akan memakai seat belt saya akan kembali ke Nederland. Yes, dan bye-bye saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat terkasih, kini saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Haleluya. Angkat roti dan anggurmu dan sudah berdoa bersama saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, mengingat karya kematian Kristus bagiku, memberitakan karya kematian Yesus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Jemaat, mari masing-masing kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dari kasih-Mu telah Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Yesus.
Urabataka syadara lababa syataka rapapapa syadara. Aku telah mengalami penebusan yang sempurna. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kira laba-laba-laba, aku sudah diampuni dosa-dosaku. Aku dibenarkan, didamaikan dengan Allah. Urabataka syanda. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urabapapa syada karala. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Bersama-sama kita makan dan minum dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih. Kira bada basyikarala bala basyikarala. Uramana mayataka syadara lama. Thank you Jesus. Terima kasih. Kurapataka syadara lama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami tahu saat ini bahwa kami adalah hamba-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menjalani gaya hidup sebagai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, profesi dan pekerjaan apapun, di ruang apapun, kami hadir, kami ada di sana sebagai hamba Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu. Kekuatan bagi yang lemah, pengharapan bagi yang putus asa, kesembuhan bagi yang sakit, penyediaan Tuhan bagi yang berkekurangan. Ada perlindungan, penyertaan Tuhan yang nyata buat setiap jemaat-Mu. Dan Engkau perlakukan setiap jemaat-Mu dengan ajaib, sebab Engkau pembuat mujizat. Dalam nama Yesus katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Pastikan setiap jemaat Tuhan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Pastikan setiap jemaat aktif dalam Kersel. Saya dimuridkan, saya juga memuridkan karena kita adalah kampus, komunitas murid, pemimpin unggul sejati. Dan di hari Sabtu, setiap saudara diundang untuk mengikuti doa fajar yang masih dilakukan secara online atau secara virtual. Haleluya. Thank you Jesus. Mari angkat kedua tangan saudara karena kita sudah diberkati. Kita adalah keturunan Abraham. Sebab itu alami semua berkat terbaik dari Bapa Surgawi, berkat kasih karunia, cinta kasih, keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidupmu. Dengan kuasa dinamisnya, tanda dan mujizat dalam melakukan proyek tuntaskan amanat agung terakhir. Penyertaannya nyata dalam hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk menjemput kita gerejanya, bahkan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya katakan amin.